Ada cahayanya, kemudian apa? Kemudian dia nangisnya tuh enggak gitu Kak Isa. Ya. Sebelum itu ya, nangisnya ya biasa nangisnya anak kecil, tapi enggak nuansan kayak gitu. Nabi Muhammad enggak nangis sama sejak kecil, ya. Sebelum Nabi Muhammad lahir dulu, waktu ibunya mengandung, ayahnya meninggal apa? Lihat di laptop. Jadi ketika ibunya mengandung, ayahnya meninggal. Jadi kemudian saat kandungannya sudah besar, Nabi Muhammad mau diajak ziarah ke makam ayahnya. Ayo nak, ayo Muhammad, kita mau ziarah ke makamnya ayah. Iya ibu, umurnya masih berapa ya? Masih berapa usia dapat umur saya? 4 tahun apa? 2 tahun? 2 tahun kalau nggak salah ya. Diajak ke kuburannya ayahnya, nyekar, didoakan ayahnya ya nak. Setelah selesai berziarah ke makamnya ayah, sampai di rumah, ibunya sakit. Terus? Ya, ibunya sakit sampai meninggal. Seperti ayahnya. Baiknya kenapa? Setelah ayahnya, Nabi Muhammad sehat, ayahnya meninggal saat Nabi Muhammad di kandungan. Kemudian ibunya meninggal saat Nabi Muhammad umurnya 2 tahun. Kasihan apa enggak? Kasihan. Loh, Ustazah, kalau bayi ibunya meninggal, siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Ya, yang menyusui adalah namanya adalah Abu Thalib. Adalah yang menyusui kok Abu Thalib itu cowok. Adalah Siti Halimah. Oh, Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah. Disusui sama Halimatus Sa'diyah. Sampai akhirnya setelah disusui sama Halimatus Sa'diyah umur 2 tahun ibunya meninggal. Loh, Ustazah, 2 tahun kan masih barusan jalan. Iya. Langsung Nabi Muhammad sama siapa Ustazah? Ayahnya meninggal. Namanya meninggal. Ya Allah kasihan Ustazah. Nabi Muhammad langsung sama siapa Ustazah? Siapa yang langsung kira-kira? Yang masuk adalah kakeknya. Siapa nama kakeknya tadi? Abdullah. Kalau ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah. Kalau kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Ya, siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib itu nama kakeknya Nabi Muhammad ya. Setelah agak besar Nabi Muhammad sudah umur 6 tahun. Ya, diajari sama kakeknya jadi anak yang taat kepada Allah, jadi anak yang jujur, jadi anak yang amanah, jadi anak yang berbakti kepada kakeknya, ya, mendoakan ibunya sama ayahnya yang sudah meninggal. Setelah itu kakeknya sakit-sakitan anak. Sakit-sakitan. Nabi Muhammad yang rawat. Sakitnya apa? Sakitnya itu adalah sakit karena sudah tua. Ya. Sakit yang sudah tua itu loh nggak bisa geraknya terlalu jauh, nggak bisa angkat-angkat yang berat-berat. Kakeknya sudah banyak sakitnya, ya. Kasihan apa enggak? Sakit gak meninggal. Ya Allah, ya jadi tidak akan meninggal, Mak. Kakeknya tidak akan sehat ya. Setelah kakeknya sakit-sakitan, akhirnya kakeknya pun dipanggil sama Allah. Apa itu dipanggil sama Allah? Meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah, sama ibunya. Ustazah, kok kasihan sih Nabi Muhammad? Setelah ayahnya meninggal, siapa lagi tadi? Ibunya meninggal. Kakeknya meninggal, ya Allah. Nabi Muhammad kan masih kecil ini, 6 tahun, masih kelas SD kelas 1. Langsung sama siapa? Nabi Muhammad, Ustazah. Sama siapa? Sama pamannya. Siapa nama pamannya tadi? Abu Thalib. Ya tenang, Nabi. Ya tenang Muhammad masih ada paman.
kakek memang sudah meninggal, kita doakan kakek, ayah dan ibu masuk ke surga. Kita doakan kita semua juga nanti masuk surga. Ya sekarang Nabi Muhammad sama paman. Siapa nama pamannya tadi? Ali. Nah, sama pamannya tadi Nabi Muhammad diajari untuk menjadi anak yang suka belajar, menjadi anak yang suka membantu kakeknya. Ya, kakeknya ngapain Ustazah? Kakeknya tuh seorang pedagang, suka berdagang, suka berjualan. Nah kalau di Arab itu jualannya itu jualan apa namanya itu kayak sajadah, kayak tikar gitu loh, anak-anak permadani kayak karpet gini ya. Dulu itu banyak ya. Nabi Muhammad diajari berdagang sembarangan ya, semuanya berdagang ya. Saat berdagang itu Nabi Muhammad terkenal dengan sifat al-amin. Apa itu al-amin Ustazah? Al-amin itu orang yang dapat dipercaya, sifatnya jujur. Karena kejujurannya, karena sifat Nabi Muhammad al-aminnya, Nabi Muhammad terkenal ya, karena anaknya baik. Itulah beliau di Muhammad itu loh jujur deh, nggak pernah timbangan dikurangi. Itulah harganya sesuai, nggak dinaik-naikkan, semuanya jujur. Beliau deh Muhammad itu akhirnya apa? Semuanya pada beli di Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi terkenal ya. Karena kebaikannya Nabi Muhammad, sifat jujur, sifat amanah, sifat fatona yang cerdas, sifat tabligh menyampaikan. Nabi Muhammad dari umur 8 tahun kemana-mana itu jalan tuh selalu nggak kepanasan. Mana dia? Ustazah, kenapa kok nggak panas? Kan ada matahari di atas, kok nggak kepanasan? Kenapa? Karena Allah melindungi Nabi Muhammad sama awan. Jadi ketika Nabi Muhammad jalan gitu, awannya itu jalan. Jadi Nabi Muhammad nggak kepanasan. Masya Allah. Itu mujizat Nabi Muhammad. Masih kecil sudah kelihatan kenabiannya, ya. Kemudian ketika Nabi Muhammad sudah mulai beranjak dewasa, beranjak dewasa itu semakin besar dari TK, SD ya. Dulu nggak ada TK ya, umur 8 tahun, umur 9 tahun, 10 tahun sampai umur 25 tahun. Nabi Muhammad ketemu sama jodohnya. Siapa jodohnya? Ya, istrinya itu adalah seorang yang kaya raya, punya istana, ya. Seorang saudagar, rumahnya kaya. Nabi Muhammad nggak sekaya itu, tapi istrinya kaya sekali. Namanya Siti Khadijah. Siapa namanya? Siti Khadijah. Sama ya, ini nanti contoh ya, sifatnya kayak Ibu Khadijah ya. Ibu Khadijah, karena Nabi Muhammad orang yang baik, Allah kirimkan jodoh yang baik. Istrinya juga baik, anak-anak ya. Sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kan banyak ya. Kan saat itu di zamannya Nabi Muhammad itu nyembahnya nggak nyembah Allah ya. Hanya Nabi Muhammad, kakeknya, sahabatnya yang nyembah Allah. Yang lainnya nyembah patung. Nyembah apa? Patung, ada patung berdiri di sini. Patung dewa. Minta. Bisa nggak patung itu ngasih makan? Bisa. Nggak bisa. Bisa nggak ngasih minum? Bisa nggak ngasih uang? Bisa nggak ngasih rezeki? Bisa, tapi bisa nggak? Nabi Muhammad memerangi itu. Siapa sih? Kok sudah di los ini? Nah, setelah itu anak-anak Nabi Muhammad berdakwah ke saudara-saudaranya, ke orang-orang yang sekitar Mekah ya. Mekah ini adalah tempat ibadah untuk kita kepada Allah. Nggak boleh ada patungnya. Nah, saat itu Nabi Muhammad nganu patungnya di sekitaran Ka'bah itu ada patung dihancurkan. Tapi apa? Ternyata orang di situ nggak terima. Jangan, ini nenek moyang saya.
Muhammad sholat Allahu Akbar, dilempar batu, dilempar kotorannya unta. Tapi apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Nabi Muhammad tetap sholat, tetap khusyuk ya sampai selesai. Kemudian Nabi Muhammad hanya menoleh siapa itu yang melempar, mendoakan, ya Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang zalim itu, orang-orang yang jahat kepadaku, berikanlah hidayah ya Allah. Sampai akhirnya Allah memberikan apa? Balasan. Nabi Muhammad gak balas sama, tapi Allah memberikan balasan. Orang-orang yang tadi melempar kotoran, melempar batu ke Nabi Muhammad, sama Allah dijadikan sakit, gak bisa jalan, merintih kesana. Padahal gak ngapa-ngapain, padahal kepalanya habis melempar Nabi Muhammad pakai kotoran, pakai batu. Besoknya sakit. Apakah Nabi Muhammad cuek? Nggak mau, habis melempar aku nggak mau. Apakah seperti itu Nabi Muhammad? Tidak. Tapi Nabi Muhammad mendatangi orang yang sakit tadi, menanyakan kabarnya. Gimana kabarnya? Sudah sehat? Tanganku gak bisa gerak, aku makan susah, kakiku gak bisa jalan. Ini ujian dari Allah. Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Allah kan gak tahu ya Tuhannya siapa. Tadi yang disembahkan soalnya atau Muhammad bilang Allah itu Tuhan, Tuhan kita semua, Tuhan alam semesta yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bayangkan satu sama. Aku ingin sehat Nabi Muhammad. Ya doa sama Allah. Kemudian sama Nabi Muhammad diajari berdoa. Semoga lekas ini. Kemudian orangnya gimana? Orangnya minta maaf ya. Maaf ya Muhammad. Kemarin aku mukul kamu. Mukul kamu apa? Melempari batu, melempari kotoran. Aku minta maaf ya. Iya, saya maafkan. Sebelum kamu minta maaf sudah saya maafkan. Ya, saya tuh nggak ada dengki, nggak ada ini. Kenapa Nabi Muhammad kok nggak dikasih jengkel, nggak dikasih marah? Nah, karena sama Allah saat umur berapa ya? Umur 3 tahun atau berapa itu hatinya itu diangkat ke atas, sama malaikat, kemudian dicuci di langit, diganti hati yang bersih, dimasukkan lagi. Jadi Nabi Muhammad gak punya sifat yang jelek. Semuanya sifatnya Nabi Muhammad itu bagus. Nah, itulah Nabi Muhammad dari kecil sampai diangkat menjadi seorang rasul. Banyak sekali ceritanya tentang Nabi Muhammad. Nanti anak-anak boleh lihat YouTube, boleh tanya mama, aku mau tidur, ceritain dong ceritanya Nabi Muhammad. Aku pingin baik seperti Nabi Muhammad biar nanti di surga aku bisa ketemu Nabi Muhammad. Ya. Semoga kita semuanya di surga nanti ketemu Nabi Muhammad. Ya. Sekarang kita mau lihat Ustazah mau tampil, anak-anak kita mau bacakan sholawatan. Ya. Semoga sholawatan ini nanti bisa mengantarkan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anak-anak mau sholawatan sebentar. Oke, disetelkan Ustazah sholawatan tadi. Semuanya membaca sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Ya, kita sholawatan dulu direkam sama Ustazah. Rasulillah
Background di sini pas sampai dewe bisa. Pegang di laptop nanti di background. Ya harus difoto. Tadi anak-anak sudah Ini harus difoto dia. Sekarang anak-anak Difoto, mendengarkan kirim ke sana. Ustazah Terus nanti biar dibuka. ya. Anak-anak yang tetap ya. Bisa foto anak sorry foto. Buatin background. Bisa tertib? Iya, bisa tertib? Bisa anak-anak tertib. Oke, kita mau sholawatan. Anak-anak nanti boleh ikuti, boleh mendengar. Loh katanya mencontoh Nabi Muhammad, gak suka marah-marah. Kok marah-marah? Berarti mencontoh Abu Lahab dong. Ya, bapak Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Siti Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, lahirnya di Mekah pada zaman gajah. Tanggal berapa tadi Nabi Muhammad lahir? Tanggal 12 bulannya apa bulannya? Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, lahirnya di kota apa? Siapa nama ayahnya? Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Siapa nama kakeknya? Kakak ketok ini. Mak-mak yang orang ketok ini. Langsung. Kita nggak pakai video. Yang paling tertib. Hari ini Ustazah mau tampil anak-anak jadi penonton yang pintar ya. Tertib ya. Siapa yang bisa tertib? Saya. Mana tertibmu? Mana gantengmu? Mana cantikmu? Mana semangatmu? Tambah semangat. Sekarang dengarkan Ustazah mau tampil. Anak-anak jadi Lembo itu kayaknya atau galang. Diberi nama Hero. Lembo. Anak itu aneh. Nah itu ayah betina. Nah itu. Lagi gitu.
Jadinya kayak ayam di dunia nyata. Semuanya ikut ya. Nanti. Jujur aja nggak ada yang begini semuanya jujur yang cantik, jujur yang ganteng. Duduknya bersilang. Mulutnya boleh ngikutin tapi pelan-pelan. Oke? Allahumma sholli ala Muhammad. Iya.
yang coba. Adik lo nangis. Selanjutnya, Masya Allah, Mbak Naira nangis karena meresapi ceritanya tentang Nabi Muhammad. Masya Allah, siapa yang nanti mau mencontoh sifatnya Nabi Muhammad? Ustazah mau. Semuanya duduk. Mamanya itu lo lihat, lek mamanya kamu sampean tutupi sampean berdiri semua mamanya enggak. Mamanya lihat di Semuanya duduk ya. Oke, selanjutnya salawat. Salawat Naria ya. Teman-teman boleh sambil ikut ya. Mas Zaki anak hebat, duduknya di mana? Ya. Yang anak solihah, Masya Allah. Anak solih juga pintar, tinggal duduknya. Oke, teman-teman. Siap. Jangan kabel ya. Selanjutnya salawat Naria. Allahumma sholli ala Muhammad. Penampilan dari Ustazah gimana? Hebat kan? Mana tepuk tangannya dong? Terima kasih anak-anak ini tanpa lagi langsung. Oh, anak-anak mau juga. Anak-anak kan banyak loh. Ininya cuma sedikit loh. Kok rebutan? Ayo, gimana? Ya, kapan-kapan diajari sama Ustazah ya. Siapa yang mau belajar Andra? Kapan-kapan ya. Oke, selanjutnya kita mau acara selanjutnya ya. Anak mau diajak apa? Ada yang rame lagi. Ada orang mau coba. Iya. Halo. Kayak gini ya. Halo. Halo. Halo, halo. Hai, halo. Halo, hai, hai.
maju. Maju, yang laki-laki maju. Kabi. Mas maju mas. Mas apa itu mas? Harusnya maju. Oke, acara selanjutnya kita mau menonton bioskop. Yang paling cantik. Oh, yang nggak cantik berarti nggak dilihat sama Ustaz. Ayo duduk semuanya. Kita mau nonton di bioskop, nonton kisahnya Nabi Muhammad. Dengarkan yang baik, nanti kalau sudah mendengarkan, tahu ceritanya, nanti bisa jawab pertanyaan yang Ustaz. Nanti dapat hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Dengarkan, disimak baik-baik kisahnya Nabi Muhammad. Jadi udah jadi. Kelihatan. Kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita bahwa Nabi memiliki postur tubuh yang indah, tinggi sedang, kulit putih kemerahan dan wajahnya tampan. Dia sungguh pemuda yang menawan. Selain parasnya, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Sidik artinya orang yang jujur. Amanah adalah dapat dipercaya. Fatonah berarti orang yang pandai atau cerdas. Dan tablik artinya orang yang menyampaikan. Selain itu, Nabi juga teguh dalam beragama. Dia tidak menyembah berhala seperti kebanyakan kaum Quraisy. Ketika masih kecil, Nabi pernah bekerja sebagai penggembala. Saat remaja, dia mulai ikut pamannya berdagang. Nabi begitu tekun dan cerdas. Dia pun menjadi pedagang yang handal. Bukankah dia orang baru? Benar, dia sangat pandai. Dagangannya selalu laris. Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Dia adalah wanita dengan akhlak mulia, sekaligus seorang pedagang besar yang sangat kaya. Dalam pernikahan ini, Nabi dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah. Dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, banjir besar melanda kota Mekah. Dampak paling parah terlihat pada Ka'bah. Bangunan yang sudah berdiri sejak masa Nabi Ismail itu mengalami kerusakan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja memperbaikinya. Tapi Ka'bah adalah rumah Tuhan. Jika sembarangan menyentuhnya, kita akan celaka. Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar. Dan saat ini, mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan pada Ka'bah. Akhirnya, mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun, mereka menetapkan syariat khusus. Hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal. Tolak uang hasil judi, merampok, dan zina. Akhirnya, pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun, mereka kembali berhenti ketika harus menghancurkan sisa bangunannya. Izinkan aku untuk mengawalinya. Kata Walid bin Mughirah. Setelah memastikan tidak ada kejadian buruk saat Ka'bah dirobohkan, pekerjaan pun dimulai kembali.
Setelah Ka'bah selesai diperbaiki, keributan kembali terjadi. Masing-masing pemimpin kabilah merasa berhak untuk memindah batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Jangan berselisih lagi. Bagaimana jika kita serahkan pada siapa saja yang masuk pertama kali ke masjid? Saran dari Abu Umayyah ini pun disetujui oleh semua orang. Para pemimpin berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk. Dialah Nabi Muhammad. Amin. Seru salah satu pemimpin memanggil julukan Nabi. Kalau Muhammad orangnya, aku bisa percaya. Dia jujur dan dapat dipercaya. Dia pasti bersikap adil. Maka mereka pun menyampaikan persoalan yang terjadi kepada Nabi dan meminta bantuannya. Nabi Muhammad lantas meminta selembar kain. Dia mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan meminta keempat pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan. Dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, berjudi, mabuk, menganiaya, hingga membunuh. Dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Hingga suatu hari, Nabi memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Nabi berkata kepada istrinya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, dan Khadijah mendukungnya. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Aku akan menyiapkan segala yang engkau butuhkan. Demikianlah Khadijah menyiapkan makanan, minuman, serta baju untuk Nabi. Kemudian Nabi pun pergi ke Gua Hiro sendirian. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut. Bacalah. Aku tidak mampu membaca. Kemudian, Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat, hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian Jibril berkata, Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selesai menyampaikan wahyu, malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari pulang. Sesampainya di rumah, Nabi berkata, Selimutilah aku. Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi, menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang. Apa yang terjadi denganku ini? Kemudian, dia menceritakan hal yang baru saja dialami. Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi. Itu adalah Jibril yang telah diturunkan Allah pada Musa. Warokah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri.
Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengangkat Nabi sebagai Rasul-Nya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Islam adalah agama yang benar. Saat itu, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya wahyu pertama disebut dengan Nuzulul Quran, terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul yang berumur 10 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kecil, Zaid bin Haritsah, anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuhnya ketika masih kecil. Dan satu persatu kerabat pun memeluk Islam. Jumlah mereka 40 orang. Setelah itu, terjadi masa jeda yang cukup lama. Dalam kurun waktu 3 tahun, Rasulullah terus berdakwah secara tertutup. Rasul selalu berdoa dan menunggu datangnya petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu, wahyu berikutnya pun turun. Surat Al-Hijr ayat 94, yang isinya adalah perintah untuk berdakwah secara terbuka. Rasulullah mengajak keluarga besarnya untuk beriman kepada Allah dan percaya bahwa dirinya adalah utusan Allah. Namun, mereka menolak dan meminta agar Rasul menghentikan dakwahnya itu. Orang yang paling menentang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri, dan istrinya Ummu Jamil. Mereka khawatir kabar ini akan menjatuhkan kedudukan mereka di mata kaum Quraisy. Apa yang membuat Muhammad berubah seperti itu? Dia selama ini terkenal dengan orang jujur. Dia tidak mungkin berdusta. Aku yakin dia terkena sihir. Begitulah, mereka yang tidak setuju dengan ajaran Rasul beranggapan bahwa dia terkena ilmu sihir. Demi kebaikan keluarga kita, Muhammad harus dihentikan. Tekad Rasulullah begitu kuat. Meskipun mendapatkan tantangan dari keluarga, dia tidak pernah menyerah. Rasul berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia telah diatur olehnya. Apakah kau juga ingin bertemu dengan Muhammad? Iya, aku ingin berjumpa dengan utusan Allah. Dari hari ke hari, kabar tentang kemunculan utusan Allah ini semakin luas tersebar. Sebagian dari mereka merasa penasaran dengan sosok Rasulullah. Akhirnya, mereka pun berduyun-duyun menemuinya. Rasulullah merupakan sosok teladan. Tidak ada orang yang lebih jujur, lembut, dan penyayang selain dia. Hal ini membuat orang-orang mau mengikutinya tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang paling membuat orang kagum adalah kasih sayangnya terhadap kaum lemah dan miskin. Rasul tidak akan segan-segan memberikan apapun yang dimilikinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Semakin bertambah umat yang memeluk Islam, semakin bertambah pula golongan yang membenci Islam. Mereka mulai mengganggu orang-orang lemah yang ketahuan memeluk Islam. Beraninya kalian para budak menentang perintah sikap. Jika kalian tertangkap basah pergi menemui Muhammad lagi, aku akan memberikan hukuman yang berat. Tidak berhenti dengan menyiksa para budak, pembantu, dan orang miskin, mereka juga menutup semua mata pencaharian kaum muslimin. Kaum muslimin tidak bisa lagi bekerja, berdagang, atau sekedar membeli bahan makanan. Hal ini tentu membuat mereka sengsara. Namun, Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa Allah lah yang mengatur semua rezeki di dunia ini. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluh. Dalam masa-masa yang begitu sulit, Khadijah selalu mendampingi dan mendukung Rasulullah. Semua harta bendanya digunakan untuk menegakkan agama Islam. Selama bertahun-tahun,
kaum muslimin terus mendapatkan perlakuan yang kejam. Meski begitu, Rasul selalu mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, dan Rasul tidak pernah berhenti untuk terus berdakwah. Kabi punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan kisah 25 nabi. Sudah menyiapkan, menyimak tadi? Sekarang Ustazah Fitri mau bertanya. Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab harus tapi yang sudah mendengarkan. Bisa. Duduk. Ayo coba. Sifat Ngantuk. jangan disendiri. Sifat wajib. Ayo apa Bang? Ayo kasih jelaskan. Ini kan sekolah. Bukan rumah. Ayo pakai Nan. Aku lo ngantuk. Sifat Nabi. Tadi ada Muhammad. Sini apa artinya sini? Ini mau menjawab. Ayo yang jawab. Yang jawab 4 berani maju, ayo. Ayo. Nanti dapat hadiah. Boleh sambil nyanyi. Ada 4 sifat mulia. Ada apa sih? Apa yang berani? Ayo, maju, berani. ayo nyanyi. Saya. Nih, ayo maju. Ada apa sifat? Maju. Siapa? Ada. Diem. Ayo sebutkan 4 sifat Nabi Muhammad. Sifat. Ayo. Naira. Coba. Artinya? Naira duduk. Iya. Satu, dua, tiga. Ya, terus? Aman. Pertanyaan lagi teman-teman. Siap dengan yang pertanyaan yang kedua yang sudah dapat Ya. Dan ada Nabi ada berapa? Belum pertanyaan belum. Ada 7. Tadi dijelaskan yang meninggal ada 2. Siapa ya? Yang meninggal anak Nabi yang meninggal ada 2. Dari 7 yang meninggal itu ada 2. Siapa yuk? Tadi yang disebutkan. Siapa? Yang laki-laki ada berapa wes? 3. tiga namanya siapa? Siapa namanya? Loh. Anaknya Nabi ada 3. Siapa saja namanya? Kok? Yang ketiga? Anaknya Nabi sayang. Loh, anaknya Nabi. Sambil nyanyi coba anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ayo ada 3. Siapa yang laki-laki? Kok.
menerima wahyu pertama kali? Di gua apa namanya? Gua. Bapak main tadi gua. Gua apa? Hah? Atas lagi. Ayo. Lagi selanjutnya. Istrinya Nabi Muhammad siapa namanya? Loh? Selanjutnya. Lagi orang yang ikut Nabi Muhammad masuk Islam. Ya sebutkan Yang pertama kan B. siapa? Kan orang yang masuk Islam. Ya. Siapa namanya? Aku juga. Ah, Yang masuk Islam. yang masuk Islam siapa? Sahabatnya Nabi yang dia masuk Islam siapa? Ya. Siapa? Dengarkan namanya tadi. Abu. Ya. Siapa tadi yang pertama? Iya. Oh iya. Ali bin Abi Thalib maksudnya. Bukan Abu Talib apa Mani? Salah. Salah. Sahabatnya. Ah? Siapa lagi sahabat? Siapa lagi? Yang masuk Islam. Ali. Kenapa tuh? Kenapa? Coba. Mana? Belum. Mana sampai? Mau lagi? Jujur lagi kisah yang kedua. Ayo Ran, kisah kedua. Ayo, Ustazah punya hadiah lagi. Yes, ayo. Sekarang dengarkan cerita yang kedua. Ayo makanya didengarkan. Gak kelihatan. Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Mengapa harus memakmurkan masjid? Hari Minggu pagi, ayah sudah membangunkan Kabi yang masih tertidur nyenyak. Nak, ayo bangun. Katanya mau ikut kerja bakti di masjid. Kata ayah sambil menggoyangkan tubuh Kabi. Dengan berat hati, Kabi pun bangun. Ayah, ini kan masih jam 6. Kata ayah, kita akan berangkat jam 7. Semakin kita datang awal, pahala kita akan semakin banyak. Ayo, cepetan mandi. 30 menit kemudian, Kabi dan ayah sudah sampai di masjid. Mereka termasuk yang pertama datang. Setelah itu, berangsur-angsur warga lainnya mulai berdatangan. Kabi senang sekali ketika melihat sahabatnya datang. Denny, di sini. Semua orang terlihat sibuk. Sekelompok bapak-bapak terlihat sedang menggulung karpet, kemudian membawanya keluar. Karpet itu kemudian dibentangkan lagi di pelataran masjid. Di sana sudah ada kelompok lain yang menunggu. Oh, ternyata karpet itu mau divakum toh. Ada juga kelompok yang membersihkan lantai di tempat wudhu. Ada pula yang sibuk membersihkan debu di langit-langit. Sedangkan anak-anak, mereka mendapatkan tugas untuk mengelap semua pintu. Iya. Apa sih?
Cas. Bukan tapi iki awon. Ya guys. Kau ke apa di? Hah? Kau ke apa di? Oh iya tanah kau. Ini ku sadar. Siapa us ini us? Yang sudah. Main FF kak. Dua. Ya, tahu nggak tadi ceritanya apa? Ayo kembalikan. Tidur. Kalau Ayo dengerin biar bisa jawab lagi. Itu siapa itu anak cewek cowok itu yang biru itu namanya siapa? Tobibun. Tapi ngapain itu? Kamu capek gak, Dok? Tobibun. Nabi hanya mengangguk saja. Dia sibuk mencatat tanduk. Mengapa? Kita ambil Ada yang tadi Nabi menoleh ke arah sahabatnya itu. Kemudian dia berkata, kata ayah, ini adalah bentuk memperkenalkan masjid. Oh, minum kafe. Ayo duduk sini, duduk sini. Mas Firman. Semuanya duduk. Duduk, tak. Atta dari tadi ya. istri Pak Ustadz yang mendengar percakapan kedua anak itu pun tersenyum. Dia bertekad untuk menarik perhatian kedua anak itu. Memakai aset itu, berkata, itu adalah sumber. Ya pergi sana. Di sana. Zaman dahulu, Rasulullah adalah orang yang paling bersemangat memakmurkan masjid. Saat hijrah ke Madinah, masjid yang pertama adalah Masjid Kuba, baru kemudian Masjid Nabawi. Ada dua hal yang dibutuhkan untuk memakmurkan masjid. Hal yang bersifat fisik dan hal non fisik. Bersifat fisik misalkan saja membangun masjid, memperbaiki jika ada yang rusak, tetapi peralatan yang dibutuhkan seperti membeli karpet, tirai, speaker, dan mikrofon. Sedangkan kegiatan non fisik misalkan saja meramaikan masjid untuk kegiatan ibadah, kegiatan sosial, dakwah, sampai pendidikan, serta membersihkan dan menjaga kebersihan masjid itu sendiri. Intinya adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan tidak membiarkannya kosong. Nah, karena zaman sekarang semua orang sudah sibuk, inilah yang bisa kita lakukan. Secara berkala, kita akan berkumpul untuk membersihkan masjid bersama-sama. Selain memakmurkan masjid, ini juga menjadi cara kita untuk bercengkrama antar warga. Berarti ngaji di masjid juga
Iya, Kabi. Ngaji itu termasuk juga. Karena ngaji banyak. Benar sekali. Mau kita ke masjid, di masjid Al-Quran dan ibadah lainnya. Dan tentu saja ini adalah menjaga kebersihan agar masjid tidur lebih cepat, bangun Sudah. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari Ustazah Fitri. Yang tadi kenapa harus Duduk dulu. Sidon. Ayo teman-teman. Yang paling tertib. Tadi kenapa kita harus memakmurkan masjid? Saya angkat tangan dulu. Aja Mas. Ayo Mas, ngomong Mas. Apa Mas? Kenapa? Kita harus memakmurkan masjid. Kenapa apa? 1, 2, 3. Ayo sekali. Mana? Kenapa harus memakmurkan masjid? Coba Aron, Aron. Kenapa harus memakmurkan masjid? Oh, Aron sudah gantian Aron. Ayo coba Aron, apakah jawab dulu? Karena apa? Biar bisa sholat. Ya. Betul aja. Ya selanjutnya Ajaran memakmurkan masjid. Ajaran siapa? Sudah ya, gantian yang belum. Coba yang paling terdekat. Tadi di video menjelaskan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad. Oh, mana? Benar. Sekali lagi. Teman-teman, yang paling terdekat. Duduk yang rapi. Di dalam masjid kita juga bisa ngapain aja Lagi kurang satu, ganti. Kurang satu, ayo. Selain kita mengaji sholat di masjid, kita harus ngapain masjidnya? Supaya bersih ngapain? Ya bener. Kok nggak jawab malah nyari? Ayo bersih-bersih dong. Peristiwa turunnya wahyu itu apa namanya? Malaikat.